Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, serta tentunya masih diberi kesempatan dan masih ditakdir dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Meskipun seperti yang telah kita ketahui dan kita alami bersama, kita masih dalam masa pandemi yang menjadikan pembelajaran serba terbatas, tapi itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk kemudian melupakan perintah menuntut ilmu. Karena bagaimanapun salah satu kriteria Allah akan mengangkat derajat kita adalah kriteria berilmu. Oleh karena itu, masih diberikannya kesempatan kita untuk menambah ilmu adalah satu anugerah yang patut kita syukuri. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai penyampaian materi, pembahasan materi untuk pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini as-salihah al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah kebudayaan Islam di Indonesia, sebuah pengantar. Jadi hari ini masih sebatas pengantar, jadi nanti sifatnya masih umum sekali, kita belum bicara materi yang detail terkait kebudayaan Islam di Indonesia. Tapi justru karena ini adalah sebuah pengantar, itu menjadi sesuatu yang penting. Dan saya sering sampaikan ke mahasiswa, usahakan di materi pertama kalian tidak pernah meninggalkan pertemuan. Artinya sebisa mungkin di materi pertama kalian hadir, karena ini sebagai gambaran umum bahwa 1 semester ke depan kita akan berbicara tentang apa. Saya sering mengibaratkan kalau kita berkunjung ke museum, kemudian di situ ada guide-nya, ada pemandu, itu biasanya di pintu depan itu di guide ini sudah mulai memberikan gambaran umum. Oke, selamat rekan-rekan semuanya. Kita berada di Museum Nasional. Museum ini didirikan pada bla 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 bla. Memang penjelasannya masih umum, tapi justru dari penjelasan yang umum itu kita bisa menjawab ketika ada orang yang kepo terhadap museum tersebut. Kamu dari mana, Mas? Saya dari Museum Nasional. Ada apa tuh di Museum Nasional? Jawaban ada apa dan apa itu Museum Nasional itu ada di pertemuan pertama, di materi pertama, termasuk dalam konteks ini. Kamu dapat mata kuliah apa tuh, Mas? Sejarah kebudayaan Islam. Loh, apa itu? Nah, jawaban apa itu, kemudian berbicara tentang apa, itu biasanya ada di materi paling awal. Oleh karena itu, saya sering sampaikan, jangan sampai tertinggal materi awal. Dan jangan sampai tertinggal di materi akhir. Artinya, kalau bisa, meskipun kalau memang kalian harus izin, misal, itu ya usahakan jangan di materi pertama dan materi terakhir. Kalau di tengah-tengah tidak masalah lah. Itu nanti masih ada ini. Oke, sebagai satu pengantar. Sejarah. Oke, ini saya sudah share juga PowerPoint-nya di e-learning di platform pembelajaran kita. Kita tidak asing lagi dengan sejarah, tapi ya ini sejarah itu istilah yang awalnya diambil dari bahasa Melayu, yang diadaptasi dari bahasa Arab, berarti pohon, keturunan, asal usul.
silsilah, riwayat, babat, tambuh, dan tarikh. Jadi berbicara tentang asal usul. Ini secara bahasa, tapi dalam keilmuan tentu kita mengenal istilah definisi bahasa dan definisi istilah. Nah, biasanya yang kita pakai dalam keilmuan itu selalu definisi istilah. Maka dalam konteks sejarah sebagai sebuah ilmu, sebagai disiplin ilmu, maka kita menggunakan definisi istilah. Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara sistematis, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisa kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Jadi ini hanya dialami oleh manusia. Sejarah kucing. Oke, ya objek kesejarahannya mungkin bisa saja kita mengangkat kucing, tapi yang mengalami dan yang menceritakan itu kan manusia. Nah, misal begitu. Disusun secara ilmiah. Jadi kalau kita bicara sejarah dari segi disiplin ilmu, maka kita tidak bisa menyertakan semua masa lalu ke dalam konteks sejarah. Memang setiap orang punya sejarah hidupnya masing-masing. Tapi kalau kita berbicara ilmu, maka tidak bisa setiap orang, setiap pribadi kemudian memasukkan riwayat hidupnya ke dalam alur sejarah. Jadi yang kemudian memang ketika dia tidak disusun secara ilmiah, maka dia tidak bisa masuk ke dalam konteks sejarah sebagai ilmu. Nah, menariknya begini, memang saya dan mungkin kalian pernah menganggap bahwa sejarah itu disiplin ilmu yang sangat membosankan. Ya, saya biasanya dari dulu begitu. Hanya bicara masa lalu, parahnya lagi kemudian isinya tanggal-tanggal, kemudian nanti kalau ujian suruh menghafal tanggal, itu kan membosankan. Tapi lama-kelamaan kemudian sebenarnya kita dapat menarik pelajaran berharga dari sejarah. Bahwa ternyata alur cerita di bumi ini, di dunia ini, itu selalu sama. Jadi ketoke sepertinya kita bicara masa lalu. Tapi sebenarnya ketika kita bicara masa lalu dalam konteks sejarah, kita sedang memprediksi masa depan. Kenapa? Karena selalu alur sejarah itu selalu berputar dalam cerita yang sama. Dan sekarang sejarah bukan lagi menjadi disiplin ilmu yang membosankan, tapi justru menjadi salah satu disiplin ilmu yang paling saya sukai. Dan itu bisa dikonfirmasi ketika saya membeli buku, itu rata-rata buku yang saya beli adalah genre sejarah. Karena menarik sejarah itu. Ketoke bicara masa lalu, tapi dia juga bicara masa depan. Karena kalau kita bicara pohon, itu ketika kita bicara tentang akarnya, otomatis nanti kita akan, oh ini nanti nih Pak, sejarah pohon ini akan arahnya ke barat. Arahnya ke sini. Kenapa ya? Karena alurnya selalu sama. Nah itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian sejarah mencakup 3 hal. Ya ini masa lampau, silsilah, benar pada masa lampau, ilmu pengetahuan, uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Kegunaan sejarah, kelestarian identitas kelompok dan memperkuat daya tahan kelompok itu bagi kelangsungan hidupnya. Jadi ketoke hanya bicara masa lalu, tapi dia bisa menjadi salah satu sarana untuk melestarikan identitas kelompok. Semisal sejarah Indonesia, coba kita bayangkan jika kita tidak memiliki sejarah perjuangan kemerdekaan, atau kita terserabut dari akar sejarah, maka kita tidak tahu identitas kita. Tapi begitu kita tahu sejarah, oh ternyata Indonesia ini dulu diperjuangkan tidak hanya dengan pikiran, tidak hanya dengan materi, tapi juga dengan nyawa. Maka kita kemudian punya identitas. Identitasnya apa? Itu tadi, kita sebagai warga Indonesia ketika mengetahui sejarah perjuangan saat itu, maka kita tidak akan mudah kemudian menjadikan Indonesia ini terpecah. Karena para pendahulu kita itu sudah berjuang mati-matian untuk mempersatukan, dan kita sudah menjadi bangsa yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita punya sejarah ini, kita punya identitas yang itu akan terjaga. Ambil contoh, setiap bulan Syawal biasanya ada kumpulan keluarga.
Bani A, Bani B. Padahal itu kalau dirunut adalah 2 atau 5 generasi di atas kita. Tapi karena adanya pengulangan sejarah dalam dalam bentuk kumpulan keluarga, maka kita tetap ingat, oh ternyata kita dulu berasal dari Bani ini. Nah, itu kita punya identitas. Jadi sejarah itu menjadikan kita kuat dari segi identitas kelompok. Nah, makanya kalau orang tidak tahu sejarah, mau Indonesia amburadul ya tidak masalah, karena dia tidak punya identitas. Sebagai pengambilan pelajaran dan tauladan dari contoh-contoh di masa lampau. Itulah yang saya sampaikan tadi. Selalu alurnya sama. Setiap masa ada Fir'aun, setiap masa ada Nabi Musa. Sehingga kita tinggal pilih. Kita pengen toh menjadi atau mengambil peran Nabi Musa atau Fir'aun. Nah, kalau kita mengambil peran Fir'aun, maka kita endingnya bisa dipastikan seperti Fir'aun, yaitu hina. Kalau kita mengambil peran Nabi Musa, endingnya happy. Tapi selama perjalanan kita akan sering disakiti. Ya, persis seperti di sinetron lah. Kalau dia jahat, itu ketika belum sampai akhir cerita, itu dia kan semena-mena. Kemudian yang baik itu disakiti, tapi endingnya nanti yang baik akan menang. Itu jadi kalau kita tahu betul, Pak, kemarin belajar dari negara Yunani, itu mereka mengalami kebangkrutan. Nah, ini kalau Indonesia dibiarkan begini terus menerus, nanti kita bisa jatuh ke sana. Itu contoh sejarah belajar dari masa lalu. Atau paling mudahnya untuk memahami ini, kalian mungkin pernah disakiti seseorang, tapi kemudian dia minta maaf dan kemudian kalian baik lagi atau mengagumi lagi, kemudian disakiti lagi. Teman kalian akan mengatakan begini, kamu itu kok nggak bisa belajar toh dari masa lalu, kamu kok nggak belajar toh dari yang kemarin. Dia itu kan memang sudah terkenal bukan orang baik, kenapa kamu masih suka sama dia? Seharusnya kamu itu belajar dari yang kemarin, seharusnya kamu belajar dari teman kita yang jadi korban. Itu artinya kita bicara masa lalu, tapi yang kita prospek, yang kita hadapi adalah masa depan. Jadi melihat masa depan menggunakan kacamata masa lalu, itu sejarah. Jadi kalau kita paham betul tentang sejarah, kita bisa melihat dunia itu serba enak dalam arti, oh kalau begini terus nanti begini pasti. Bukan dalam konteks meramal loh ya, tapi memang alur cerita di dunia itu selalu sama. Setiap masa selalu ada Musa, setiap masa selalu ada Fir'aun, selalu ada Nabi Ibrahim, selalu ada Namrud yang memiliki ending yang sama. Namrud itu endingnya hina, Nabi Ibrahim mulia, tapi selama perjalanan hidupnya dia mendapat banyak cobaan. Nah, itu kebudayaan Islam. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, bentuk jamak dari budi atau akal. Budi mempunyai arti akal, kelakuan dan norma. Sedangkan daya berarti hasil karya cipta, yang artinya ketika kita bicara kebudayaan Islam adalah hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Artinya manusia ini bukan menciptakan ajaran Islam, tapi bagaimana kemudian manusia ini memahami norma-norma di dalam Al-Quran dan Hadis dan kemudian diwujudkan dalam perilaku setiap hari. Dan ketika perilaku itu dilakukan terus menerus, maka itu menjadi satu budaya. Itu begitu. Jadi loh Pak, budaya Islam kok kesannya itu budi karsa, membangun orang itu menciptakan Islam. Bukan menciptakan Islam, tapi ada norma dalam Al-Quran dan Hadis kemudian dipraktekkan dalam bentuk-bentuk yang kemudian itu menjadi tradisi. Contoh, sholat ketika di zaman Nabi itu pakaiannya pakaian jubah, pakai gamis begitu, pakai jubah, kemudian pakai imamah.
Apakah kemudian perintah sholat harus menggunakan itu? Tidak. Penting menutup aurat, menghadap kiblat, dan suci. Nah, ketika ini dibawa ke Indonesia, kemudian di Indonesia kebudayaannya bukan menggunakan jubah, tapi kemudian di sini punya batik semisal. Maka kemudian ada orang yang kemudian menggunakan batik untuk sholat. Kemudian terus menerus karena ini sudah menjadi budaya di Indonesia, maka sholat di sholatnya gerakannya sama, bacaannya sama, syarat rukunnya sama, tapi di dalam prakteknya sarana yang menjadikan sholat itu sah itu berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Jadi budaya itu tidak kemudian kebudayaan Islam itu tidak menciptakan ajaran Islam, tapi ketika ada satu ajaran kemudian dipraktekkan oleh umat Muslim, di mana ketika mempraktekkan itu tidak ada SOP yang baku, artinya contoh sholat tadi, menutup aurat itu kan tidak bagus, pokoknya bicaranya ditutup, mau pakai sarung, mau pakai celana, mau pakai jubah, mau pakai celana panjang, penting tertutup. Nah, ketika ini dilakukan terus menerus, dia menjadi satu bentuk kebudayaan. Nah, ini antara kebudayaan dan peradaban di Indonesia dan juga di negara-negara Barat atau di negara Arab itu sering ada yang mensinonimkan, menyamakan kebudayaan dengan peradaban. Padahal sebenarnya tidak sama. Kebudayaan itu lebih luas, peradaban itu lebih spesifik. Peradaban itu adalah kebudayaan yang memang di situ ada kemajuan. Ada kemajuan. Tapi kalau kebudayaan adalah ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Jadi kalau ibaratnya ini lingkaran besar, budaya, di dalamnya ada lingkaran kecil namanya peradaban. Kalau bicara peradaban, pasti berbicara kebudayaan, tapi kalau bicara kebudayaan belum tentu peradaban. Ada budaya yang tidak sesuai mungkin dengan ajaran Islam, maka dia tidak masuk dalam konteks peradaban Islam. Ini kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi, dan moral. Kalau yang di peradaban terrefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi, dan berbicara tentang kemajuan. Itu peradaban. Bangsa berperadaban itu biasanya refleksinya politik, ekonomi, teknologi. Semakin dia maju dalam teknologi, maka dikatakan peradaban. Semakin dia bagus secara ekonomi, dia dikatakan beradab. Jadi sebenarnya kebudayaan itu berbeda dengan peradaban. Kalau peradaban itu wis makna, wis pasti, sudah karuan, wis jelas dia berbicara tentang kemajuan ini. Tapi kalau kebudayaan dia lebih luas. Jadi yang akan kita bicarakan nanti mungkin ada yang dalam tanda kutip itu bukan bentuk sesuatu yang kita banggakan. Tapi ya itu perlu dibahas karena kebudayaan itu sifatnya umum. Begitu ya. Sejarah kebudayaan Islam ini asal-usul turunan kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang berhubungan dengan segala hasil karya manusia yang berkaitan erat dengan pengungkapan bentuk dan merupakan wadah hakikat manusia mengembangkan diri yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Jadi ada ajaran Islam dipahami seseorang kemudian dipraktekkan. Nah itu. Atau kemudian bisa juga kemudian adanya akulturasi yang nanti akan kita bahas seiring. Jadi kita masih ada 12 tema lagi. Jadi kita pelan-pelan untuk memahami sejarah kebudayaan Islam, utamanya di Indonesia. Jadi yang pasti kebudayaan Islam itu bukan berarti kita membuat sesuatu yang baru yang itu dalam tanda kutip sama dengan syariat Islam, itu bukan. Tapi bagaimana seseorang itu memahami agama, memahami nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, kemudian dipraktekkan, kemudian jadilah budaya ketika itu dilakukan oleh banyak orang dan dilakukan dan diwariskan secara turun-temurun. SKI sebagai ilmu. Jadi yang namanya ilmu itu selalu punya karakter. Nah, sejarah kebudayaan itu bisa kita anggap sebagai bangunan ilmu, bila anggap kita sebagai disiplin ilmu ketika 3 karakter ini terpenuhi.
objektif, logis, sistematis mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat. Opo eneke? Bukan karena sentimen. Objektif itu begini, Mas, Mbak, jujur itu baik enggak? Misal begini, dia orangnya jujur, menurut kamu dia baik enggak? Baik. Kenapa baik? Ya karena jujur. Tapi misal kalau kalian tanya kepada orang yang mungkin tidak suka dengan orang tadi, Mas, dia jujur enggak? Ya jujur. Jadi suka atau tidak pada objek penilaian itu, kita tetap mengatakan baik. Nah, lawannya objektif itu subjektif. Semisal, Mas, menurut kamu Pak Ahmad itu baik enggak? Oh, baik sekali, Pak. Tapi ketika kalian tanya ke orang lain, Pak Ahmad itu baik enggak? Enggak, Pak, enggak baik. Setelah ditelusuri ternyata yang pertama mengatakan baik itu karena sering dikasih jajan, sementara yang mengatakan tidak baik itu tidak pernah dikasih, itu subjektif. Tapi kalau ilmu itu sudah objektif. Apa ini? Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Tidak dipengaruhi oleh pendapat si penilai. Logis, sesuai logika, menurut penalaran dan masuk akal. Kira-kira mungkin enggak saya mengatakan Bapak Soekarno itu belajar banyak dari Mbak Puan Maharani? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Ilmu itu tidak boleh begitu. Ilmu tidak boleh menimbulkan kecurigaan yang itu berangkat dari ketidakmasuk akal. SKI juga demikian, sejarah kebudayaan itu harus logis. Ketika rancu ya sudah, dia gugur sebagai ilmu. Kemudian sistematis, menurut sistem. Sistem itu kalau saya mengartikannya sederhana, ada banyak komponen yang itu harus terkait satu sama lain. Ilmu itu juga demikian. Oke, ini tujuan pengajaran sejarah dan pendidikan Islam, meneliti dan mengambil ibrah, meneliti dampak berbagai peristiwa. Ini banyak. Jadi yang saya sampaikan tadi sudah terangkum di sini sebenarnya. Ini bisa kita rangkum dengan mengatakan bahwa sejarah di bumi ini, di dunia ini selalu sama. Alur ceritanya sama. Kalau kalian pengen Islam berjaya seperti dinasti Abbasiyah, pelajari pola yang mereka gunakan hingga mereka mencapai kejayaan. Tapi kalau kita tidak ingin kejatuhan Abbasiyah, maka hindari apa yang pernah dilakukan Abbasiyah sehingga mereka jatuh. Jadi poinnya itu. Jadi sejarah akan mengasyikkan kalau kita memahami bahwa ketika kita belajar masa lalu, kita sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Itu sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, tadi kan secara umum ya, secara kebudayaan Islam ya. Nah, kalau ini ya sederhana saja. Pengertian yang awal tadi, kemudian dispesifikkan di ada yang ada di Indonesia. Oke, saya kira itu. Jadi ke depan kita akan fokus ke sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Saya tidak tahu apakah ada mata kuliah lain yang kemudian seiringan dengan ini, mungkin di Asia, di Eropa, atau di lain tempat. Maka nanti ke depan jika saya keluar dari jalur, artinya ketika saya seharusnya bicara Indonesia kok bicara luar Indonesia, luar negeri, maka kalian tolong tegur saya. Jadi kita harus fokus ke Indonesia, kita pahami betul bagaimana kebudayaan Islam di Indonesia itu berkembang. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang mohon dikurangi, saya tunggu diskusinya di forum diskusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.